Ada salah seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sa'nah radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, dia sudah penasaran dengan Nabi. Dia berkata, saya sudah melihat seluruh tanda-tanda kenabian pada diri Nabi kecuali 2. Dan beliau mau tes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk Islam pada waktu itu. Baik, kisahnya seperti ini. Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya bersama dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zaid ibn Sa'nah ada di situ. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari pedalaman, Badui. Dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, di sana ada sebuah desa atau kampung semuanya sudah masuk Islam. Mereka semua masuk Islam karena saya sampaikan kepada mereka kalau kalian masuk Islam, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kalian." Jadi mereka masuk Islam itu ya Rasulullah karena mau mendapatkan rezeki yang luas. Nah sekarang mereka tertimpa bencana kemiskinan ya Rasulullah. Al-Qahd, hujan tidak turun. Saya khawatir mereka keluar dari agama Islam. Makanya Rasulullah kalau ada sesuatu yang bisa diberi, nanti saya bawa untuk mereka. Jadi dia datang untuk meminta bantuan. Ternyata, ya. Baik. Rasulullah menoleh kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ada sesuatu yang bisa diberikan? Ali mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kita tidak punya apa-apa. Namun Nabi SAW yang kata sahabat, tidaklah beliau diminta sesuatu dan menolaknya. Bahkan kalau beliau tidak memiliki sesuatu, beliau sampai mengutang. Ya, itulah Rasul kita, Muhammad SAW. Datanglah Zaid ibn Sa'nah, Yahudi ini, ya, yang belum masuk Islam pada waktu itu. Bahkan dia pendeta Yahudi. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Muhammad, maukah engkau menjual ya kebun? Ya, dia menawarkan itu kepada Rasulullah. Saya yang membelinya. Dia menjualnya kalau tidak salah 80.000 mithqal dinar, ya, emas. Dan nanti kamu membayarnya. Nabi mengatakan baik karena sudah terdesak. Ya, Nabi kemudian mengatakan, ya, saya terima akad itu. Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih semua kepada Arabi tersebut dan dia mengatakan bawa kepada kaummu dan bagikan kepada mereka. Baik, beberapa waktu kemudian, dan ini kejadiannya setelah Nabi menguburkan jenazah salah seorang sahabat, dan beliau karena terik bernaung di sebuah pohon didatangi oleh Zaid ibn Sa'nah. Padahal waktunya tinggal 2 hari untuk ditagih utangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nada yang tinggi dia mengatakan, ya Muhammad, bayarlah utangmu di hadapan para sahabat. Bayangkan, ya, karena saya mengenal kaum kalian Banu Abdul Muttalib bukan orang yang selalu menangguhkan utang. Umar radhiyallahu anhu yang ikut hadir di situ, ya, antum tahu Umar radhiyallahu anhu, ya, dia kemudian menengok kepada orang itu dan mengatakan, andaikan saya tidak ya dilarang oleh Nabi atau takut ditegur oleh Nabi, saya sudah memenggal lehermu. Coba bayangkan, ya, Umar, ya, bagaimana begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kemudian menoleh, ya, kepada Umar radhiyallahu anhu dengan tenang. Dia berkata, wahai Umar, sebenarnya yang pantas engkau ucapkan adalah, ya, katakan kepada aku, ya Rasulullah, bayarlah utang Anda dan sampaikan kepada orang ini, ya akhi, mintalah dengan baik-baik. Itu saja ya Umar. Subhanallah. Orang ini kaget melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, bayarkan dan tambahkan 20 sa'. Tambahkan ya Umar. Ya, setelah Rasulullah pergi, Umar membayarnya, kemudian ditambah 20 sa'. Ya, Zaid mengatakan, apa ini tambahannya wahai Umar? Umar mengatakan, ini saya yang disuruh oleh Nabi untuk menambahkan, ya, karena engkau kaget tadi. Ya. Jadi ini tambahannya. Umar kemudian berkata, namun kenapa engkau berkata seperti itu kepada Nabi tadi? Kau tidak sopan. Ya, Nabi sudah tidak ada. Zaid mengatakan, ya Umar, kau tidak kenal saya. Umar bertanya, siapa kau? Dia berkata, saya Zaid ibn Sa'nah. Namanya sudah terkenal. Umar mengatakan, pendeta Yahudi? Dia berkata, benar, saya orangnya. Dan tadi itu saya ingin membuktikan apa yang saya sudah baca, saya sudah ketahui. Semua tanda-tanda kenabian sudah saya lihat di wajahnya Muhammad. Tinggal 2. Yasbiku hilmuhu ghadabuhu. Itu tanda yang pertama. Kelembutannya mengalahkan kemarahannya. Itu 1. Yang kedua, ya, idza shtaddat jika bertambah kejahilan seseorang kepada beliau, izdada hilmuh, bertambah kelembutannya.
Dan tadi saya sudah buktikan wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah ayohal ikhwan, namun waktu yang membatasi kita.